dan Jepang. Merdeka! Jadi sebelum Indonesia merdeka ada beberapa hari penting, 15, 16, 17, dan 18. Tanggal 15 Jepang dinyatakan menyerah oleh Sekutu. Kenapa dia dikatakan menyerah? Kenapa? Karena ada bom. Di mana bomnya? Di Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal berapa bomnya? 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 45. Maka terjadilah kekosongan di kekuasaan di Indonesia pada saat itu. Tanggal 15, tanggal 16-nya disiapkan rancangan naskah proklamasi. Siapa yang menulisnya? Yang nulis Insinyur Soekarno selaku presiden pertama Indonesia. Itu presiden yang pertama. Kalau presiden yang sekarang namanya siapa? Prabowo. Prabowo. Jokowi ya Prabowo. Masih Pak Jokowi. Ya nanti Pak Prabowo sebentar lagi. Oktober ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya? Prabowo dong sekarang. Jadi tanggal 16-nya itu dibuat naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol, terus tanggal 17-nya dibacakan. Di mana dibacakannya? Di halaman rumah Bung Karno. Rumahnya di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Apakah masih ada rumahnya? Sudah ada, udah digusur. Ya. Jadi, sekarang namanya jadi Tugu Proklamasi. Salah satu bagian dari Monas juga. Monas itu ada 3 jadinya. Kawasan Monas, namanya Tugu Monas nih yang kita tempatin sama Tugu Proklamasi. Letaknya 3 sampai 4 km lah dari Monas, dekat stasiun Cikini. Tapi yang ke Gondang dia ya. Ternyanyi lagi. Nah, jadi di halaman rumahnya hari Jumat jam 10 pagi di bulan Ramadan pembacaan naskah proklamasi. Dan di sana rumahnya udah gusur. Tepat di pijakan kakinya dibuat tugu, namanya Tugu Petir. Di atasnya ada lambang petir gitu, tapi bukan lambang PLN ya. Mirip kayak lambang PLN tapi gitu doang. Yang mengartikan tidak terduga-duga Indonesia itu merdeka. Bagaikan kagetnya itu seperti petir di siang bolong, ya kayak gitu. Nah, yang baru saja kita dengarkan tadi rekaman asli suara Bung Karno pada saat membacakan naskah proklamasi di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini yang di depan kita pintu gapura, terbuatnya dari perunggu dilapis oleh emas. Berat pintunya kalau ditimbang itu 4.000 kilo. Ya, perunggu dilapis oleh emas. Jadi emasnya itu bukan cuma yang di atasnya aja. Orang-orang tahunya emas-emas itu yang di atas. Ya, namanya lidah api kemerdekaan terbuat dari perunggu lapis emas. Kalau yang di atas 50 kilo beratnya. Di ruangan ini sendiri beratnya mencapai 22 kilo. Tapi bukan cuma ini aja ya. Pintu gapura, samping ada burung garuda, sama sebelah kiri kita ada peta Indonesia, itu dari emas. Kalau dijumlah totalnya 22 kilo. Gitu. Jadi orang-orang tahu cuma di atas doang kan emasnya, di sini nggak ada yang tahu. Ya. 22 itu melambangkan ulang tahun Kota Jakarta. Tanggal berapa Jakarta ulang tahun? 22 Juni tahun 1527 gitu ya. Nah, kalau yang di depan kita pintu gapura, yang emasnya ini yang di dalamnya nih, yang berbentuk wajah barong. Ya, karena Bung Karno masih orang Bali, keturunan Bali, makanya diambil dari kesenian barong. Kalau Bung Karno orang Jakarta, saya yakin bukan barong. Model-model, dia orang. Yang penting Kalau orang Batak? Kalau orang Batak gimana? Orang Batak gimana? Ada yang tahu? Gale-gale enggak? Bisa jadi. Bisa jadi angker nanti sini. Enggak. Ya. Jadi ini diambil dari kesenian Bali karena Bung Karno masih keturunan Bali. Gitu. Ya. Di dalam mulutnya yang terbuka ini ada naskah proklamasi, tapi bukan yang asli, hanya duplikat. Dari yang asli, yang telah diperbesar 4 kali dari yang aslinya. Yang aslinya masih ada di Istana Negara. Ya, sama bendera merah putih yang asli yang dijahit oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati siapanya? Bercanda nih. Ya, gitu, ya. Jadi ruangan ini juga kemarin dipakai untuk pengambilan bendera merah putih untuk dikibarkan di IKN tanggal 10 Agustus. Gitu. Sebelumnya memang ngambilnya di sini ngibarinnya di Istana Negara. Itu ya. Karena ibu kotanya pindah, Istana Negaranya pindah juga, ngibarinnya di IKN. Gitu. Ini naskah proklamasi yang duplikat sama yang di belakangnya duplikat juga bendera merah putih. Gitu. Yang terakhir temboknya dari batu marmer yang didatangkan langsung dari Italia. Ya, ini yang beda ini doang cuma warnanya hitam. Ini juga sebenarnya dari Italia juga, tapi bedanya ini warnanya hitam. Gitu. Ada yang tahu kotak hitam ini bentuknya kayak apa? Kayak apa? Kayak Ka'bah. Ya, Bung Karno itu selain orang yang negarawan, dia orang yang religius juga. Jadi kalau kita mengelilingin ruangan ini, ibaratnya kita sama seperti ngelilingin Ka'bah gitu. Nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa dilihat koleksi yang ada di Monas.
yang ada di ruang kemerdekaan sambil keliling nggak apa-apa. Ya, cuman sekali aja kelilinginnya, jangan 7 kali. Ntar pulang-pulang jadi haji Monas. Dia tahu apa itu. Ya, jadi boleh dilihat, didekatin, difoto, tapi jangan berebut ganti-gantian. Nanti bisa dilihat juga lebih jelas, lebih dekat. Ada tulisan naskah proklamasi yang di bagian akhirnya yang bertuliskan tanggal, bulan, dan tahun Indonesia Merdeka. Tulisannya gini, hari 17 bulan 8/05. Ya, tapi masih ejaan yang zaman dulu ya. Ejaan yang belum disempurnakan tahun 75, ejaan yang baik dan benar itu disempurnakan. Gitu. Kalau Bung Karno lagi di tahun 76, namanya bukan Soekarno. Soekarno. Gitu ya, bukan Soekarno. Kalau di sini tulisannya hari 17 Boelan 8/05. Kenapa bukan tahun 45? Karena waktu itu kita masih dijajah Jepang, tanggalannya tanggalan Jepang. 05 setara dengan tahun 45. Gitu. Kalau kita dijajah oleh Arab mungkin tanggal Hijriah yang dipakai. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman boleh maju, nggak apa-apa. Dilihat, dipegang emasnya, boleh dipegang. Kalau nggak mau megang emas yang di atas, bisa pegang emas yang sama. Ya gantian ya, jangan berebutan, gantian. Boleh dicomot gak nih? Nggak Dikit. boleh Pak. Digigit. Digigit aja. Sebatang aja. Krista. Kak. No. Awas udah gantian udah gantian ya semua ya, gantian udah Kak, udah gantian biar ada yang belakang.